NIM aku 18104146 212. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama aku Kejian Parakimas. Aku mahasiswa S1 dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sambung Mangkurat Angkatan 2018. NIM aku 18104146 212. Di sini aku membuat video untuk tugas ujian akhir semester aku dari mata kuliah Manajemen Public Relation yang dinaungi oleh dosen aku yaitu Bapak Muhammad Mutahari Ramadhani. Video yang aku tonton adalah video mengenai konflik antara Palestina dan juga Israel. Video tersebut yaitu Sapa Indonesia Pagi yang dilangsungkan secara live di YouTube maupun TV Kompas. Acara tersebut dihadiri oleh Dina Prapto Raharja, pengamat hubungan internasional dan founder of Synergy Police, Tias Kuncahyono, wartawan senior yang juga menulis sejumlah buku yang mengenai Yerusalem dan politik Timur Tengah, dan juga tentunya pembawa acara Sapa Indonesia Pagi yaitu Bayo Sutiono. Di sana mereka mengurai apa saja yang sebetulnya terjadi dan disebut sebagai konflik Israel dan Palestina. Mereka juga mengungkapkan deretan fakta dan penyebab Israel Palestina sulit berdamai. Sebelum aku memberikan pendapat atau memberikan review mengenai video yang udah aku tonton, aku akan menghubungkan teori-teori dan memberikan beberapa penjelasan terkait video tersebut. Video yang udah aku tonton ini dari awal hingga akhir dan berdurasi sekitar 19 menit 38 detik. Langsung aja, karena video ini mengenai konflik antar dua negara yaitu Palestina dan juga Israel, maka aku akan bakal menjelaskan apa sih itu konflik. Konflik menurut Haryono Suryono merupakan proses atau keadaan di mana kedua belah pihak berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing disebabkan adanya perbedaan pendapat, perbedaan nilai-nilai, ataupun tuntutan dari masing-masing pihak. Menurut Fisher di bukunya di tahun 2000 di halaman 7-8 menjelaskan bahwa suatu konflik bisa diselesaikan dengan 3 cara, yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Terjadi konflik labeling pada konflik Palestina dan juga Israel, di mana kita mengenal teroris, fundamentalis, Zionism, dan sebagainya. Teori labeling berasumsi bahwa penyimpangan bukan hanya seperangkat individu atau kelompok, melainkan suatu proses interaksi antara penyimpang dan bukan penyimpang. Selain labeling yang terjadi di dalam konflik Palestina dan Israel, juga terdapat komunikasi yang dibahasakan dengan senjata dan kekerasan. Artinya, komunikasi dapat berupa bentrokan dan saling bunuh antara kedua belah pihak yang bertikai. Dari sisi politik luar negeri, ketegangan antara Israel dan Palestina adalah eksistensial. Soal eksistensi negara berbeda dengan yang lain, dan secara natural umum ditentukan bahwa hubungan antara negara yang mempunyai saling border atau perbatasan yang sama itu memang cenderung tegang, dan menyelesaikan permasalahan ini membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun lamanya. Sedangkan berbicara soal strategi dalam menguatkan jaringan internasional dengan melemahkan jaringan milik musuh, seperti yang kita lihat bahwa strategi Palestina sejak tahun 1947 sampai sekarang adalah strategi meminta bantuan dan diplomasi norma. Norma yang diangkat adalah soal anti-kolonialisme, sedangkan Israel yang dikembangkannya adalah jalur kemitraan atau partnership yang ditawarkan. Dan yang ditawarkan Israel jauh lebih luas, bukan menyasar tetangga negara saja, tetapi beyond that sampai ke Asia Tenggara sekalipun. Dan dapat kita lihat bahwa Israel menawarkan akses ekonomi opportunity. Bahkan di negara ASEAN
hanya 3 negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, yaitu Brunei, Indonesia, dan Malaysia. Sehingga dapat kita lihat dari beberapa negara-negara yang sebelumnya menjadi garda terdepan untuk Palestina menjadi gundah ataupun ambigu dalam mendukung kemerdekaan ataupun dalam masalah Palestina yang berkonflik dengan Palestina ini. Sejak ketegangan memanas dari tanggal 7 Mei 2021, militer Israel telah melancarkan ratusan serangan udara yang menargetkan infrastruktur militan Hamas. Sementara militan Palestina di Gaza telah menembakkan lebih dari 3.000 roket ke Israel. Menurut aku, konflik Israel dan Palestina yang dilatar belakangi nomor satu oleh faktor politik. PM Israel, Benjamin Netanyahu, diketahui sudah berkuasa sejak tahun 2009 dan kekuatan partainya saat ini melemah hingga terdesak harus berkoalisasi dengan salah satu partai Arab yang ada di Israel. Bahkan, pemilu di Palestina sendiri yang akan diselenggarakan di bulan Mei harus diundur ke bulan Juli. Dan warga di Yerusalem pun mendapat ancaman tidak boleh memilih. Bahkan secara internal pun ataupun di dalam negeri, yaitu di Israel sendiri, sekarang ini sudah terdapat perpecahan belah atau pecah. Bahkan sama juga di Palestina. Hamas mengkapitalisasi Palestina sendiri. Selain itu, kedua negara belah ini memiliki kelompok yang sentrisme maupun ekstrim. Cara melemahkan satu sama lain adalah dengan memecah belah. Itulah mengapa kelompok-kelompok yang ada di kedua negara tersebut sering memprovokasi dengan isu maupun simbol agama untuk memecah belah negara lawan. Sehingga kita harus komitmen atau mengambil posisi seperti membangun hubungan diplomatik untuk menciptakan perdamaian, bukan semerta-merta karena hubungan agama. Sekian penjelasan maupun review aku mengenai video yang udah aku tonton, yaitu video konflik antara Israel dan juga Palestina. Sedikit penjelasan maupun masukan dan juga review dari aku dan sedikit teori yang udah aku bahas, bahkan penjelasan-penjelasannya tadi seperti yang aku ulang. Dari aku, Kijian pada Akimas, dan terima kasih banyak. Bye. Dihadiri oleh Dina Prapto Raharja, pengumul video yang udah aku tonton. 2,000 years later.